Emangnya nggak bosen ente pakai motor melulu? Bosen dong. Ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, maling kagak kita dapat kijang tahun 2000. Tinggal kurang lebih 500.000 ada di ATM. Tangan dong. Oh, iya bang. 500.000 itu. 500.000. Nih sekali, sini, cek. Siapa di antara saudara? Kan belum tentu semua punya toh. Oke, makasih mas. Tapi boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Boleh. Ada punya mobil, motor? Motor ada. Oke, ada PPKB-nya? Ada. Oke. Sebentar. Motor itu kalau dijual berapa harganya? Kurang lebih 10. Oke. Kalau 500.000 tadi jadi 5 juta. Tapi kalau 10 juta tuh motor diuangin jadi 100. Pilih yang 500, pilih motor. Pilih motor. Oke, sip. Kita terima motornya bukan yang 500.000-nya. Makasih ya. Siap. Sama pesan satu sama Pak Yusuf. Ya. Tolong nanti selesaikan dalam waktu dekat. Saya akan ke rumahnya Pak Yusuf Mansur. Ya. Diterima ya syukur, tidak diterima ya. Ternyata Pak di saya dengan ikhlasnya menyerahkan sebidang tanah untuk wakaf yang waktu itu dijanjikan untuk rumah tahfiz. Iya. Tapi ternyata rumah tahfiz itu tidak terrealisasi sampai sekarang. Ya, saya ikut 12 juta. Itu uang saya dapat ketika saya mengundurkan diri dari perusahaan. Jadi saya ikut patungan usaha karena saya berharap nanti setiap tahunnya saya akan dapat bagi hasil. Karena setelah saya keluar kerja kan otomatis saya nggak kerja. Saya nggak punya penghidupan yang pasti gitu. Usia saya sudah tua, jadi saya tidak bisa lagi mencari pekerjaan yang mungkin bisa mencukupi kebutuhan saya sama anak. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nomor 1 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini datang dari Ustadz Kondang Yusuf Mansur yang lagi-lagi tentang bisnisnya yang penuh dengan kontroversi. Ex mitra bisnis Yusuf Mansur, saya sedekah satu perusahaan untuk pondok pesantren, dananya malah dipakai buat ini. Beredar sebuah video pengakuan mantan mitra bisnis Ustadz Yusuf Mansur, yaitu Febrian Agung. Ia mengaku diminta menyedekahkan satu perusahaan oleh terduga Yusuf Mansur. Berdasarkan keterangannya, Febrian Agung mengaku bahwa dirinya diminta sedekahkan satu perusahaan oleh Yusuf Mansur. Ia berharap sedekah itu dipakai untuk kepentingan agama atau pesantren, namun ternyata malah dipakai untuk kepentingan yang lain. Selain itu, Febrian Agung juga mengaku bahwa dirinya adalah salah satu pendiri Paytrend bersama dengan Yusuf Mansur. Namun, jalan dari bisnis Paytrend tidak sesuai dengan tujuan pertamanya, yaitu menjual produk menjadi menjual aplikasi, dan ia tidak setuju dengan jalan bisnis itu. Diketahui bahwa sistem bisnis Paytrend waktu itu berubah dari menjual produk menjadi multi-level marketing, di mana setiap orang yang akan membayar untuk mendapatkan aplikasi dan mengajak orang lain untuk bergabung agar ia mendapatkan keuntungan. Pernyataan Febrian Agung itu disampaikan saat dirinya diwawancarai oleh Darso, yaitu seorang pegiat media sosial. Kemudian video itu diunggah oleh channel YouTube Thayyibah Channel dengan judul Paytrend Yusuf Mansur di mata Febrian Agung dan mantan karyawan Paytrend. Sebagaimana dilansir pada hari Rabu 16 Maret. Saya diminta untuk mensedekahkan perusahaan, saya sedekahkan semua saham, ya sedekahin aja, saya bukan sombong ya. Cuma kan dalam Islam kalau kita punya rezeki lebih ya sampaikan, ujar Febrian. Saya di beberapa tempat tuh banyak sekali, jadi mensedekahkan satu perusahaan bagi saya ya sudah. Saya sedekahkan, saya nggak tahu, saya waktu itu nggak teliti, saya sedekahkan waktu itu akad saya kan sedekah saham saya 100%. Ke pondok pesantren Darul Quran, ujar Febrian Agung. Jadi ya harusnya ke Darul Quran, tapi ya wallahualam, ditransaksikan ke siapa itu saya nggak tahu. Cuma kan kedepannya kan dana Paytrend malah dipakai buat Pak Darso tahu sendirilah, ujar Febrian Agung menjelaskan.
Selain dari Febrian Agung, ternyata guru SD juga blak-blakan ngaku ditipu Yusuf Mansur sampai jual motor. Beredar sebuah video seorang ibu guru SD mengaku ditipu Yusuf Mansur. Bahkan ia menceritakan sampai jual motor demi ikut investasi Yusuf Mansur. Namun sampai saat ini ibu itu belum mendapatkan keuntungan yang dijanjikan kepadanya. Diwartakan bahwa ibu itu bernama Husnul Khotimah, ia merupakan guru di salah satu sekolah dasar. Husnul Khotimah juga dikabarkan mengikuti bisnis investasi Yusuf Mansur. Berdasarkan keterangannya, Ibu Husnul Khotimah mengaku tergiur dengan iming-iming yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Berdasarkan keterangan Ibu Husnul Khotimah, Ustadz Yusuf Mansur menyampaikan iming-iming akan membeli Indonesia, membangun hotel untuk jamaah haji, serta membeli pesawat terbang untuk jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Lebih khusus lagi kepada para investor, terkhusus masyarakat menengah ke bawah secara ekonomi, Ibu Husnul Khotimah mengaku dijanjikan akan mendapatkan keuntungan 8% dari jumlah uang yang mereka investasikan. Mirisnya, berdasarkan keterangan Husnul Khotimah, sampai saat ini belum mendapatkan keuntungan 8% sebagaimana yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur. Bahkan uang yang ia investasikan pun belum kembali. Padahal uang itu didapat dari hasil menjual kendaraan bermotor. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Husnul Khotimah saat diwawancarai oleh pegiat media sosial bernama Darso dan diunggah di channel YouTube Cahaya Islam dengan judul kepada pihak Yusuf Mansur agar berhentilah terus bernarasi. Cukup kembalikan saja hak para korban. Sebagaimana dilansir pada hari Minggu 20 Maret. Saya memang tertarik dengan Yusuf Mansur karena dia seorang ustadz. Terus kalau dalam tausiahnya memang lemah lembut. Terus dalam baca Al-Quran juga dia bagus. Dia pernah bilang kita beli Indonesia gitu. Pokoknya kita bangun apartemen dan hotel untuk jamaah haji dan umroh di dekat bandara. Terus kita beli pesawat untuk yang mau naik haji. Saya jual motor, saya sengaja jual untuk patungan investasi. Teller bank, mbaknya juga sempat negur. Ibu yakin kirim uang 10 juta ini? Saya jawab ya yakin, untuk amal bangun hotel itu investasi. Kalau benar balik untung 8% ya berarti bisnis sambil beramal. Sama sekali sampai sekarang gak dapat uang yang dijanjikan, ujar Husnul Khotimah. Dan diketahui, investor Paytrend Yusuf Mansur mau jual saham 100%. Perusahaan aset manajemen milik UYM, Paytrend Asset Management mengumumkan rencana penjualan 100% saham perseroan. Dikutip dari pengumuman di masa media, derita dari Paytrend kembali menjalar. Direksi Paytrend menyampaikan jika 100% saham perseroan yang telah diterbitkan dan dimiliki oleh pemegang saham akan dibeli oleh pihak lain. Pembelian atas saham tersebut akan mengakibatkan terjadinya perubahan pemegang saham pengendali perseroan. Pengumuman tersebut dikutip pada hari Sabtu 19 Maret. Selanjutnya, penjualan pelaksanaan jual beli itu hanya akan dilakukan setelah diperolehnya persetujuan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan dan pembeli, serta terpenuhinya kondisi-kondisi yang telah disepakati antara pembeli dan juga pemegang saham kendali. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kreditur dan pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan perseroan dapat menghubungi atau mengajukan keberatan tertulis dalam waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman kepada direksi. Lalu jika sampai dalam batas waktu tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditur atau pihak ketiga lainnya tidak menyatakan keberatan, maka dianggap menyetujui pengambil alihan perseroan. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Paytrend Asset Management Ayu Widuri mengungkapkan rencana penjualan saham itu memang dilakukan untuk mencapai tujuan atau visi misi perusahaan. Ayu juga menjelaskan Paytrend Asset Management ini merupakan manajer investasi syariah pertama di Indonesia.